atensi kamu, perhatian kamu habis, perhatianmu habis untuk hanya sekedar men-scroll gambar-gambar dan video pendek. Kenapa buatan? Kan gitu loh. Sing bahaya kan antisipasi seperti ini. Uang sing bahaya itu begini, pinter dalil, pinter ngomong, tapi nggak punya skill dan keterampilan, boro-boro expert, ya. Dia nggak punya keterampilan, tapi dia pinter ngomong, nggak punya skill, itu hatinya gampang luka, mudah banget luka. Jadi kalau kamu negur, ngandani, komunikasi, musyawarah dengan orang yang kamu ajak itu benar-benar pengangguran yang disengaja, ada peluang melakukan sesuatu tapi dia nganggur, kamu harus menahan diri untuk tidak mudah mengadvis, menuturi orang itu. Pasti majunya sakit hati, pasti akan muncul, oh kamu sombong, kan pasti muncul begitu. Diam, dengarkan apa yang dia mau, kan begitu. Tapi kalau orang itu punya keterampilan, punya skill dan mau melakukan sesuatu, biasanya diberitahu, diinformasikan, ditegur akan lebih mudah. Tapi kalau orang yang bisanya hanya ngomong, nggak punya keterampilan sama sekali, rentan banget, hatinya rentan banget. Ya gak sah nuduh rono-rono, tapi lah yang ngono toh. Rentan. Inilah yang saya katakan tidak bisa membedakan antara kehidupan yang duniawi dan kehidupan akhirat. Itu dikira terpisah, itu dikira sesuatu, dua hal yang berbeda. Padahal yang faktanya kehidupan lahir jasad ini, kehidupan batin ruh ini jadi satu, faktanya jadi satu gitu. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, kan gitu. Yang diharapkan kan itu apa gimana? Untuk memunculkan sebuah ketentraman, untuk memunculkan sebuah kedamaian, untuk memunculkan sebuah pemerintahan dengan tatanan damai, tatanan yang makmur memakmurkan, tatanan yang subur dan menyuburkan, tatanan yang penuh dengan kepedulian di antara sesamanya dan saling memaklumi yang luar biasa, pangruwating diyu, dan menjadikan seseorang ini kemampuan mengendalikan dirinya dari perilaku-perilaku hewan, perilaku-perilaku buta, perilaku-perilaku akma, pangruwating diyu, maka harus memiliki sastra jendra. Jika sastra jendra ini telah dibuka, sastra jendra ini ditunjukkan, maka ilmu papat lima pancer, apa toh ilmu papat lima pancer? Wong-wong do ngorek ora karo-karuan, tuambai dalil ngene apa sih? Wong itu simbol jasad, ati, ruh, rasa, pancere zikir. Mesti sakti, ini gitu nah. Bapak Ibu yang berbahagia.
Jadi ada kehidupan itu yang jasad atau yang lahir. Ini disebut berfungsi sebagai perilaku, berfungsi sebagai kehidupan ini sebagai perilaku syariat, perilaku lahir, perilaku jasad yang tugasnya adalah menjalankan tatanan-tatanan syariat. Ini adalah jasad. Syariat itu jangan hanya membayangkan sholat, puasa, zakat, kaji bagi yang mampu, pertamanya bersahadat ya. Tidak hanya itu. Syariat itu adalah syariat, makna syariat itu perjalanan menuju sumber, itu disebut syariat. Syariat itu perjalanan menuju titik sumber, menuju Tuhan. Maka mutlak harus mengenali Tuhannya. Dalam sistem Tuhan, diarahkan di dalam metode Tuhan. Itu syariat. Maka syariat itu pasti majul, artinya bahwa syariat itu pasti enek sing giring, padha karo bebek itu enek sing ngengon gitu lah. Majulnya itu yang ngengon itu loh gitu ya. Ada yang ngengon supaya iso teko sumber, teko kandang. Itu mutlak. Nek enggak jenenge duduk syariat. Sarengat. Beda. Sarengat gitu. Jadi gerukane di tengah sudah dinaikkan. Kalau yang tidak sarengat itu adalah sarengat. Nek sare mesti jengat. Kemudian kehidupan itu ada kehidupan yang lahir tadi dan ada kehidupan yang batin, yang ini bersifat ruhiyah. Ada kehidupan yang lahir jasadiah, ada kehidupan batin yang ruhiyah. Sekarang coba jenengan sama-sama kita melakukan imajinasi, sama-sama kita melakukan suatu pemikiran. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, keluhuran, kesucian, kebahagiaan itu kehidupan yang lahiriah atau kehidupan yang batiniah. Yang gitu. Yang batiniah ini kemudian sebutannya kadang tersebut sebagai jiwa. Jiwanya jika rusak, jiwanya jika bobrok, jiwanya jika jatuh, maka akan mempengaruhi pikiran, perilaku, dan kehidupan masyarakat. Saat orang itu jiwanya rusak, saat jiwanya itu ganjil, saat jiwanya orang gila itu jiwanya yang sakit atau raganya yang sakit. Wong edan ke sing sakit jiwane atau apa? Fisiknya? Jiwa. Wong jenenge sakit jiwa. Ada sebutan jiwa karena memang ada ruh. Saat tentang ruh kesulitan untuk disentuh, maka pembicaraan tentang arwah, pembicaraan tentang enak istilahnya ruh, enak istilahnya arwah ya dan seterusnya. Itu dinisbahkan menjadi sebuah, dikorelasikan, dihubungkan setiap tumbuhan makhluk hidup itu ada ruhnya. Memang itu nggak salah ya, saya nggak ngomong ini sebenarnya. Jadi ada kehidupan, maksud saya jiwa, karena manusia itu ada jiwa. Saat jiwanya rusak, jiwa ini saat ruh tidak tersentuh
perihal pemahaman ruh tidak tersentuh, maka sekarang itu banyak pendapat, akhirnya muncullah sebuah sesungguhnya jiwa itu nggak ada. Yang ada sesungguhnya orang sains itu selalu otak, neurologi. Sekarang ini kan juga, jadi tadi kan saya ngomong ya beberapa keilmuan, kemudian sebelum enek GPT, enek DAL-E itu gambar dan seterusnya, AIC, intelijen gitu ya, artificial intelligence, AI. Kemudian sebelum itu dan sekarang juga masih berkembang dan banyak ditekuni dan menjadi bagian dari sebuah keilmuan, termasuk yang baru adalah neurologi, neuro, kan gitu ya. Ini tentang otak, tentang saraf-saraf, gerakan-gerakan saraf di dalam otak. Oke, jiwa itu nggak ada, yang ada neurologi, ilmu neurologi. Kalau ilmu neurologi sudah dapat dipetakan, maka kan begitu, bla 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 bla. Oke, saya nggak bahas ini. Saya kembali. Jadi kalau kita ngomong kembali kepada yang mereka tidak dapat menyentuh karena posisi ada jasad, ada hati, ada ruh, ada rasa, gitu kan ya. Ini yang tidak. Kalau ini tidak disentuh, maka memang jiwa seperti rumusan sekarang hanya berhenti pada akal, hanya berhenti mencelok, nempel di akal. Bapak Ibu yang berbahagia, intinya bahwa kehidupan ini ada yang bersifat jasadiah dan ada yang bersifat ruhiyah atau batiniah, yang menjadikan bahagia, ketentraman, kedamaian itu adalah masalah ruhiyah. Saat tujuan kita salah, tujuan hidup yang kita jalani itu adalah salah. Apa itu? Kemuliaan, adab, akhlak, ya, keluhuran, kesucian, keagungan. Ini ditempatkan yang seharusnya bersifat ruhiyah atau kehidupan ruhiyah itu milik Tuhan. Ruh itu milik Tuhan, nafas itu milik dari Tuhan. Akan tetapi ini diambil alih oleh jasad, oleh keinginan-keinginan pikiranmu. Tujuannya adalah dunia untuk dunia, fisik untuk fisik, nafsu untuk nafsu. Maka sesuatu yang mustahil yang namanya tentram dan damai, apalagi bahagia dapat diwujudkan, maka hasil survei mengatakan bahagia itu tidak ada. Kan begitu. Kenapa? Karena memang tidak menyentuh inti kehidupan, karena tidak menyentuh tentang keruhiyahan. Padahal tentang ruh ini ada ilmunya, ini loh, kan gitu kan. Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya apa tujuan hidup kita? Kenali diri kamu, maka akan mengenal Tuhanmu. Caranya gimana? Caranya gimana? Untuk mengenali keberadaan Tuhan. In huwa illa dzikra lil alamin. Yakni ditunjuk, dibukanya Dia sebagai zikir kehidupanmu. In huwa illa dzikra lil alamin. Dibukanya huwa sebagai zikir adanya kehadiran keberadaan Tuhan lil alamin akan meliputi kehidupanmu. Liman sya'a minkum ayastaqim, hanya diperuntukkan bagi mereka yang berkehendak di dalam sirotol mustaqim. Bapak Ibu yang berbahagia,
Jadi ini jane mau ngomong iki tok jenenge tujuan hidup. Mulek kan gitu. Mau ngomong tujuan gila. Tujuannya apa? Makanya mutlak mengenal tujuan. Alamat akhiratnya dikenali, Tuhan dikenali, tidak hanya karena hafal sifat-sifatnya, tidak hanya dikenali namanya saja, tapi dikenali yang empu nama, sang pemilik nama. Inhuwa, dia zikirnya orang-orang lil alamin untuk dapat menyatakan kehidupan ini. Maka ketentraman, kebahagiaan baru akan dapat disentuh. Maka tatanan adil, tatanan makmur baru akan dapat diwujudkan. Tapi ini bagi liman, hanya khusus, li itu mana khususiyah, bagi mereka yang berkehendak berada di dalam menyatakan yastakim, menyatakan di dalam sirotol mustaqim. Apa jalan sirotol mustaqim? Kowe nek mbayangke sirotol mustaqim kila kaya bayangane sing sak suwene iki kita terima itu kan jalan lurus, kan gitu tok. Jadi in huwa illa dzikra lil alamin. Dengan sebenarnya sungguh bahwa dia harus mengenali dia gitu. Huwa itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati perihal keberadaan Tuhan, bukan sesuatu yang tersimpan mengenai Al-Qur'an gitu ya. Sayang tafsirnya 1000 sayang. In huwa itu adalah sungguh Al-Qur'an itu zikir kan gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, zikir itu kehadiran, keberadaan Tuhan. Seperti kalau Anda keluar dari rumah, kamu zikir kepada suamimu, kamu zikir kepada istrimu karena kamu ingat istrimu, karena kamu ingat suamimu saat kamu berada di luar rumah. Maka kamu zikro suami, zikro istri, kan gitu. Ingat kepada istri, ingat kepada suami. Kamu nggak akan melenceng, kamu nggak akan selingkuh, kamu nggak akan munafik, kamu nggak akan fasik. Dan kamu tidak mengingkari kapan pada saat kamu telah mengenal istrimu, mengetahui istrimu, mengakui istrimu, dan kamu ingat-ingat istrimu di dalam hatimu, maka disebut kamu zikrul zauj, bahwa kamu mengingat pasanganmu. Kan begitu. Jadi zikir itu adanya kehadiran dia. In huwa illa dzikrul alamin. Sedang yang disebut sirotol mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Pada saat kita berbicara an'amta alaihim, jalannya orang yang telah diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang dolim, orang yang magedub. Orang yang magedub itu orang yang apa? Magedub itu orang yang tidak ngerti apa-apa, nggak kenal apa-apa, nggak tahu apa-apa, akan tetapi dia dapat menguraikan apa-apa. Dia tuh nggak pernah tahu wujudnya kopi, dia nggak pernah tahu rasanya kopi, tapi dia dapat membaca buku tentang kopi dan dia dapat menguraikan tentang kopi. Kemudian dia menjual kopi, padahal dia nggak tahu kopi, nggak tahu rasanya kopi. Sing didol apa? Omongan. Kedua, maghdub juga maknanya orang yang telah sesungguhnya bisa jadi berada di dalam kebenaran, tapi memiliki perilaku sombong, memiliki perilaku arogan, digerakkan oleh perilaku iri dan dengkinya.
berlaku menjatuhkan, suka membuli, suka berprasangka magedu. Walaupun tadi siang saya ngomong ya, kadang orang berpikir positif itu juga nggak bagus, malah cenderungnya nggak bagus. Wes gak usah berpikir positif lah. Gitu. Saya itu terjebak dengan berpikir positif, positive thinking itu mungkin sering sekali. Shiratal Mustaqim itu kehidupan lahir dan kehidupan batin Bapak Ibu. Itu sebenarnya petunjuk dari guru kita, pun dijelaskan di kitab Matlabus Salik, penjelasan dari guru kita.